Di era digital, beriklan di media sosial Facebook dan Instagram mulai menjadi pilihan bagi para kontestan politik, termasuk di Indonesia. Menjelang pemilu 2024, figur bakal capres dan partai politik pun menggelontorkan biaya belanja iklan pada platform media sosial hingga senilai miliaran rupiah dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Tercatat, Prabowo Subianto sebagai tokoh politik dengan sokongan dana iklan terbesar. Sementara itu, belanja iklan dari kontestan partai politik terbesar adalah dari Golkar. Hal ini terekam dalam survei periodik Kompas yang dilakukan mulai 29 April hingga 10 Mei 2023 lalu. Survei yang diadakan di 38 provinsi dan melibatkan 1.200 responden ini mencatat sebagian besar responden di Indonesia menyatakan paling sering mengakses Facebook dan Instagram sebagai saluran mendapat berbagai informasi. Fenomena tersebut kemudian dimanfaatkan para konsultan komunikasi politik di Indonesia guna menjangkau audiens secara luas melalui kanal-kanal medsos. Pada periode 3 bulan terakhir, yakni 1 April 2023 hingga 29 Juni 2023, Meta Platform melaporkan terdapat nilai transaksi iklan politik dan pemilu mencapai 10,9 miliar rupiah. Nominal belanja iklan politik ini berasal dari 5 golongan pengiklan, terdiri dari tokoh politik, partai politik, kelompok sukarelawan pendukung tokoh, kelompok masyarakat atau entitas lainnya, serta media massa atau pers yang mempromosikan produk jurnalistiknya melalui Facebook dan Instagram. Dari kelima golongan pengiklan tersebut, kelompok tokoh politik, parpol, dan kelompok sukarelawan pendukung tokoh mengeluarkan biaya iklan hingga 7,44 miliar rupiah. Hasil olahan data dapat membedakan antara iklan yang diajukan atas nama tokoh politik atau parpol. Iklan teruntuk tokoh politik tercatat nilainya 2,59 miliar rupiah, sedangkan atas nama parpol senilai 4,84 miliar rupiah. Apabila dianalisis berdasarkan tokoh politiknya, Prabowo Subianto menduduki posisi pengiklan tertinggi. Nilai belanja iklan selama 3 bulan untuk Prabowo mencapai 1,8 miliar rupiah. Nominal ini terpaut cukup jauh dengan biaya iklan kandidat terkuat lainnya, Ganjar Pranowo, yang membelanjakan 409,3 juta pada periode yang sama dan berturut-turut diikuti oleh tokoh politik lainnya, yakni Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Anies Baswedan. Selain mengetahui nilai iklan per tokoh politik, melalui data Meta itu juga dapat dilihat siapa pihak yang menanggung biaya iklan tersebut. Untuk sosok Prabowo, sumber pendanaannya berasal dari Koalisi Indonesia Adil Makmur. Koalisi ini merupakan mesin pendukung pasangan calon Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Dana atas nama koalisi itu menyumbang sekitar 96% dari total belanja untuk tokoh politik Prabowo Subianto. Sisanya sekitar 4% lainnya disumbang oleh beberapa kalangan. Ada yang mengatasnamakan dirinya sebagai sahabat Prabowo, Prabowo lanjutkan pemimpinan, Prabowo untuk NKRI, dan juga Prabowo menyapa. Berbeda halnya dengan dukungan bagi Ganjar Pranowo yang cenderung lebih beragam. Setidaknya berasal dari sejumlah komunitas pendukung dan juga sumbangan perseorangan. Akumulasi belanja iklan yang mencapai 409,3 juta rupiah itu berasal dari kontribusi Ganjar Nusantara Indonesia nilai 240,7 juta rupiah, Ganjar Fans 102,6 juta rupiah, dan sisanya dari perseorangan berikut kelompok lainnya. Secara persentase, kelompok pendukung Ganjar memberikan kontribusi terbesar, yakni GNI sebesar 59% dan Ganjar Fans sebesar 25%. Untuk tokoh politik lain, yakni Anies Baswedan, tercatat hanya membukukan belanja iklan di Facebook dan Instagram senilai 39,1 juta rupiah. Ditilik dari rincian catatan belanjanya, pengiklan dengan nama Fakta Anies menyumbang paling banyak, yakni 27,7 juta rupiah. Pada posisi kedua ada akun Fakta Anies Baswedan, yang namanya hanya berbeda sedikit dari akun penyumbang sebelumnya, telah berkontribusi senilai 4,2 juta rupiah. Sisanya, sekitar 7 juta rupiah disumbang oleh 11 pengiklan lainnya. Untuk kategori partai politik, biaya iklan tertinggi berasal dari Partai Golkar. Nilainya terbilang cukup tinggi terpaut jauh dengan parpol lain. Golkar menggelontorkan total dana senilai 3,7 miliar rupiah, yang hampir seluruhnya didanai Yayasan Golkar Institute. Berikutnya ditempati PSI dengan nominal 758,6 juta rupiah. Belanja iklan partai ini dibiayai oleh PSI sendiri. Selanjutnya ada PKB dengan belanja iklan 195,7 juta rupiah, lalu Gerindra 49,18 juta rupiah, dan PDIP 23,8 juta rupiah. Mulai diliriknya medsos sebagai media beriklan selaras dengan hasil survei nasional yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Hasil survei ini menunjukkan media sosial jadi salah satu media yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi media sosial ini berada di kisaran 37,8%. Tak heran, frekuensi penggunaan media sosial di tengah masyarakat pun relatif tinggi. Lebih dari 58,4% responden mengaku sering menggunakan media sosial dalam sehari.
Bahkan sekitar seperempat dari seluruh responden menyatakan hampir setiap saat mengakses media sosial sehari-hari. Namun masih ada sekitar 14,3% dari warga yang mengaku belum tentu mengakses media sosial dalam sehari. Jika merujuk dari hasil survei periodik Kompas pada Mei 2023 lalu, terungkap bahwa Gen Z paling aktif dan mempercayai kualitas informasi dari Instagram. Sementara itu Gen Y atau milenial paling aktif mengakses Facebook. Adapun Gen X serupa dengan Gen Y yang mengandalkan Facebook sebagai sumber informasi sehari-hari.